Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirus Bin Arif dari Forum News Network. Kurang dari sepekan lagi Prabowo Subianto akan dilantik menjadi presiden. Dan dia didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Dan tepat sepekan lagi, yakni pada hari Senin mendatang itu, atau Senin pekan depan, Pak Prabowo akan segera mengumumkan kabinetnya ya. Tetapi ada yang cukup mengejutkan karena Nasdem itu dipastikan tidak akan masuk kabinet. Ada apa ini? Kenapa kemudian Nasdem memutuskan tidak masuk kabinet padahal mereka tetap menyatakan mereka akan ada dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ini memang agak janggal tapi sangat menarik ya. Biasanya kalau mereka yang partai yang disebut di pemerintahan itu ya yang berada di dalam kabinet atau bahkan malahan mereka ya berebut kursi di kabinet. Ternyata Nasdem memutuskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi mereka tidak akan masuk di kabinet. Keputusan dari Nasdem itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim yang berbicara kepada wartawan kemarin hari Ahad tanggal 13 Oktober 2024. Kami mendukung pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kami memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet, itu kata Hermawi Taslim. Hermawi Taslim menyatakan bahwa mereka lebih merasa penting jika nantinya masukan-masukan dan pikirannya diterima oleh pemerintah. Jadi pikiran-pikiran kita diterima itu jauh lebih penting daripada masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Meskipun tidak masuk dalam kabinet, Hermawi Taslim itu menekankan bahwa mereka tetap berada pada barisan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita itu bagian tidak terpisahkan dari pemerintahan ini, kata Hermawi Taslim. Keputusan Nasdem untuk tidak masuk kabinet tapi tetap mendukung pemerintahan ini, kata dia, bukannya mengada-ada. Sebab kata dia beberapa waktu yang lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto memang sudah meminta nama kader Nasdem yang akan menjabat sebagai menteri. Dan pada waktu itu Prabowo menyatakan kok Nasdem belum kasih masukan nama. Ya kami diam saja katanya. Jadi ini bukan soal menolak atau menerima. Tapi memang sikap Nasdem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang-orang di kabinet. Lanjut Hermawi. Soal ini sebenarnya, soal bahwa Nasdem tidak akan masuk di kabinet itu sudah isyaratnya sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Tapi dia pada waktu itu tidak secara langsung, secara tegas menyatakan seperti halnya Hermawi Taslim ini. Menurut Surya Paloh, dia bersama Nasdem itu akan lebih mengutamakan, kata dia, partai politik lain terlebih yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk masuk dalam susunan kabinet. Dan soal ini, kata Surya Paloh, sudah pernah disampaikan langsung kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Jawaban yang jujur saya mengutarakan kepada Pak Prabowo. Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan pada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk ke dalam kabinet. Itu dalam jumpa pers yang disampaikan oleh Surya Paloh pada tanggal 19 September 2024. Pada waktu itu mungkin wartawan banyak yang nggak ngeh dan ini menganggap hanya diplomasi saja dari Surya Paloh gitu. Tapi ternyata itu yang kemudian diwujudkan oleh Partai Nasdem. Waktu itu Surya Paloh menyatakan artinya Nasdem bukan prioritas itu yang saya harapkan. Nah mungkin pertanyaannya kenapa? Sekali lagi kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden apapun itu nomenklaturnya termasuk kabinet, kata dia. Tetapi tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita partai-partai politik lainnya. Jadi kalau bisa mempertimbangkan Nasdem itu paling ujung aja lah, kata dia, paling belakang saja, bukan nomor satu, kata Surya Paloh. Ini menarik sekali ya. Ternyata kemudian ini bukan sekedar basa-basi politik, tapi itu
kemudian secara tegas disampaikan oleh Hermawi Taslim tadi bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam kabinet. Soal ini ternyata sudah disampaikan secara internal oleh Surya Paloh pekan lalu ya, ketika dia memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus DPP dan fraksi DPR RI Nasdem di Nasdem Tower. Nah, di situ Surya Paloh itu dengan tegas menyatakan bahwa Nasdem itu katanya lebih mengutamakan fatsun politik ya, karena Nasdem ini kan bukan pendukung Prabowo Gibran. Benar, ini memang pada Pilpres lalu itu Nasdem adalah pendukung dari Amin, ya, ini Anies dan Muhaimin. Dan kata Surya Paloh, Nasdem kan tidak ikut berkeringat memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi tidak elok ikutan dalam masuk dalam kabinet. Berarti begitu Surya Paloh menyatakan Nasdem ikut bersama-sama Prabowo Gibran memajukan pembangunan bangsa. Artinya Nasdem akan ada dalam koalisi Prabowo Gibran. Ini tentu saja sangat menarik ya keputusan dari Surya Paloh untuk tidak masuk kabinet. Pasti ada kalkulasi-kalkulasi lain selain masalah fatsun politik. Tapi kita tentu hormati kalau ada pernyataan dari Surya Paloh yang menyatakan bahwa fatsun politiknya karena dia bukan bukan pendukung Prabowo Gibran yang asli yang ikut berkeringat dalam Pilpres kemarin, ya harusnya mereka tidak masuk. Meskipun mereka masuk dalam koalisi pemerintahan, tapi mereka tidak masuk, tidak harus mendapatkan jatah kursi. Ini kan saya kira beda ya dengan partai-partai lain yang lain yang masuk juga termasuk PDIP. Ini kan sekarang bicara soal jumlah kursi yang masuk ke kabinet, begitu juga dengan PKS yang kemarin beberapa hari yang lalu bertemu dengan Prabowo juga menyatakan bahwa mereka sudah diminta untuk menyiapkan nama menterinya, dan kata PLT Presiden PKS Ahmad Heriawan itu nanti akan dikirim kader-kader terbaik dari PKS begitu. Saya kira ini pasti Surya Paloh punya kalkulasi lain yang dia pertimbangkan mengapa kemudian memutuskan untuk tidak masuk ke dalam kabinet, karena kan sebelumnya dalam pemerintahannya Jokowi Ma'ruf itu Nasdem menempatkan sejumlah kadernya gitu. Walaupun memang agak berbeda dalam koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf kan memang Nasdem itu termasuk partai yang menjadi yang berkeringat lah gitu, bahkan yang paling awal menyatakan dukungannya pada Jokowi gitu. Nah, tapi kan kita tahu kemudian di tengah jalan, di ujung-ujung akhir pemerintahannya Jokowi itu kemudian sejumlah partai Nasdem itu bermasalah dengan hukum gitu ya. Dan ini dipastikan ada kaitannya dengan pilihan politik dari Nasdem karena mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres yang lalu. Dan kita tahu bahwa ada 2 orang menterinya yang kemudian sekarang sudah jadi terpidana, yakni Menteri Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo. Jadi sekarang tersisa tinggal 1 menteri di kabinetnya Jokowi Ma'ruf, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Bukan hanya itu ya, bukan hanya menteri-menteri yang masuk ke penjara terpidana begitu. Ini kan kita tahu juga keputusan politik dari Surya Paloh yang mendukung Anies pada waktu itu, kan Surya Paloh dan Nasdem ini jadi deklarator pertama yang mendukung Anies itu. Bisnis-bisnis Surya Paloh itu juga dipersulit oleh pemerintahan Jokowi. Jadi dikeringkan airnya lah gitu istilahnya untuk membuat para lawan-lawan politiknya itu jadi jera gitu. Jadi jangan ada yang berani lagi membalelo seperti yang dilakukan oleh Surya Paloh begitu. Di luar itu, saya kira situasi sekarang ini, siapapun yang masuk di kabinet itu memang beda sekali dengan era pemerintahan sebelumnya. Sekarang ini, kalau masuk ke kabinet, ya memang harus kerja keras, dan kemudian peluang untuk main-main itu, peluang main-mainin APBN gitu itu terutama, karena kan dipastikan bahwa partai-partai politik ini berlomba-lomba memasukkan para kadernya ke dalam kementerian di kabinet itu, bahkan mereka berusaha mencari posisi yang basah begitu, dan juga jumlah yang banyak ya karena berkaitan dengan sumber daya yang ada di pemerintahan. Tapi soal ini sudah diwanti-wanti oleh Presiden terpilih Prabowo bahwa partai-partai politik, ketua-ketua umumnya mengirimkan kadernya menjadi menteri itu jangan berpikir untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan keuntungan dengan melakukan korupsi dari APBN. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto ketika menyampaikan sambutannya dalam sebuah acara Partai Kebangkitan Bangsa beberapa hari yang lalu di Hotel Sahid, Jakarta. Saya
sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar. Kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia. 90.000 hektar lebih. Panjang pantai kita. Kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya. Saudara-saudara, tidak akan panjang lebar di sini saya bicara tentang komoditas dan kekayaan kita. Tapi cukup saya katakan, saya yakin dan percaya dengan manajemen yang baik, dengan kebersatuan kita, persatuan politik kita, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini nggak main-main ya, Prabowo. Kalau di masa lalu kita sudah jadi semacam kita sudah sama-sama tahu bahwa sudah jadi rahasia umum bahwa partai-partai yang menempatkan kadernya di kementerian itu diharapkan ini mereka bisa mengumpulkan anggaran begitu untuk membiayai partainya. Itu saya kira udah jadi rahasia umum lah gitu. Makanya kemudian banyak sekali menteri-menteri yang terlibat skandal korupsi. Ya, ada kewajiban untuk bayar partai, tapi juga itu pasti juga banyak karena kerakusan pribadi ya kalau menteri-menteri yang melakukan korupsi ini. Karena faktanya misalnya seperti dalam kasus Syahrul Yassin Limpo kan banyak sekali dana-dana korupsi maupun gratifikasi maupun pemerasan yang dia lakukan itu untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Saya kira ada lah pasti untuk kepentingan partai, tapi kelihatannya kalau dalam kasus Syahrul Yassin Limpo lebih banyak untuk kepentingan pribadi. Nah, ini tentu saja kalau sekarang ini ancaman Prabowo itu tentu sangat serius. Kenapa? Karena berkaitan juga dengan anggaran yang sekarang ini sangat terbatas ya karena pemerintahnya Jokowi ini kan mewariskan utang yang menggunung begitu. Dan seperti dikatakan oleh tim ekonomi dari Prabowo, yakni Dr. Burhanuddin Abdullah, ini mantan Gubernur Bank Indonesia itu, APBN 2025 itu pagunya sudah diketok itu, jumlahnya 3.600 triliun, kemudian 1.000 triliun itu digunakan untuk membayar cicilan pokok dan utang dan bunga dari utang Indonesia. Tapi sejumlah ekonom juga ada yang menghitungnya bisa sampai 1.100-an begitu. Dan kemudian 1.400 itu digunakan untuk dana alokasi daerah. Jadi untuk pemerintahan pusat itu tinggal tersedia atau tersisa anggaran 1.100 sampai 1.200 triliun. Bayangkan dengan anggaran 1.200 triliun lah katakanlah semacam itu. Dan kemudian Pak Prabowo itu akan membentuk jumlah kementerian sebagaimana dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Itu jumlah kementerian yang ada itu antara 44 sampai 46 kementerian. Jadi dana yang tersisa tadi 1.200 triliun tadi itu dibagi-bagi untuk katakanlah kita 44 kementerian begitu ya. Kalau kita bagi rata, ini kalau bisa dibagi rata ya, itu kira-kira setiap kementerian itu akan mendapatkan bagian itu sekitar 27,7 triliun gitu ya. Ini kalau untuk kita lihat anggaran ini nggak terlampau besar.
Tetapi kan nggak akan dibagi seperti itu ya, tidak dibagi rata. Pasti ada kementerian-kementerian yang basah, yang anggarannya tetap besar, dan ada kementerian-kementerian yang anggarannya kering. Apalagi kemudian kementerian-kementerian baru ini ya, ini juga pasti akan ada problem serius tersendiri untuk mereka melakukan konsolidasi, mulai kantornya di mana, stafnya mereka rekrut dari mana saja, dan sebagainya, dan sinkronisasi kerjanya dengan kementerian lain seperti apa, itu akan punya kerumetan sendiri. Kalau berdasarkan riset yang dilakukan oleh Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, itu setidaknya untuk kementerian-kementerian dengan nomenklatur baru itu dibutuhkan waktu itu konsolidasinya sampai 3 tahun. Jadi bayangkan kalau pemerintahan ini hanya satu periodenya 5 tahun, itu setidaknya mereka lebih dari separuh dari periode pemerintahan itu sudah habis untuk melakukan konsolidasi. Jadi yang idealnya ya setelah itu nanti Pak Prabowo akan melanjutkan kepemimpinannya 5 tahun yang akan datang, dan baru disitulah kementerian-kementerian baru itu bisa bekerja dengan optimal. Kementerian baru itu apa sih yang dipastikan? Misalnya soal yang urusan pangan, ini kan ini ada program makan siang gratis yang jadi andalan Pak Prabowo. Kemudian nanti ada Menteri Perumahan yang targetnya itu sangat ambisius, yakni setiap tahun, setiap periodenya itu menyediakan 15 juta rumah baru untuk Indonesia, dan kalau Prabowo jadi 2 periode setidaknya berhasil disediakan 30 juta perumahan baru. Nah, kembali lagi tadi ke soal biaya di kabinet itu. Tidak semua bisa dibagi rata, karena kalau kita membaca pagu anggaran itu ya, itu ada kementerian dan lembaga yang jumlahnya anggarannya itu gede-gede banget gitu ya, dan kalau kita hitung-hitung ini dari 1.200 anggaran yang tersisa, dari anggaran APBN tersisa, ini udah habis di sejumlah lembaga dan kementerian ini gitu. Misalnya Kementerian PUPR itu pagu anggarannya itu untuk tahun 2025 itu sudah diketok 116,23 triliun, dan kemudian itu dia mendapat prioritas anggaran itu digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian ada Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan ini tahun 2025 ini anggarannya naik ini ya. Dia jadi sebesar 165 triliun. Sementara kepolisian ini pagu anggarannya juga naik di tahun 2025, naik 7,34%. Sekarang ini diketok itu tuh pagu anggaran Polri itu 126 triliun. Tapi jangan Anda bayangkan bahwa pagu anggaran Kementerian Pertahanan 165 triliun itu besar sekali, yang karena ini kan kemudian dia dibagi-bagi itu, dibagi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan kemudian 3 matra TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sementara kalau kepolisian tadi walaupun lebih kecil 126 triliun, tapi itu betul-betul semuanya untuk kepolisian. Jadi yang lebih gendut anggarannya ya memang Kepolisian Republik Indonesia. Yang juga anggaran cukup besar itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu ya. Jadi ada beberapa nanti Kementerian Dalam Negeri itu juga termasuk besar. Jadi nanti dari 1.200 triliun tadi ada kementerian-kementerian yang bukan utama tadi akan kebagian sisa anggaran yang sangat kecil. Jadi kita bisa membayangkan nanti para menteri-menterinya ini akan pusing kepala gitu untuk mengalokasikan anggaran yang jumlahnya sedikit tadi. Jadi kalau masih mau dikorupsi juga, ya mungkin ini satu, dia terlalu nekat. Yang kedua, yang akan berhasil dikorupsi itu jumlahnya kecil. Ketiga, risiko untuk ketahuannya sangat besar.